بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam kajian kitab usul sittah, 6 landasan pokok yang mesti diketahui, dikenal dan diamalkan oleh setiap muslim maupun muslimah. Alhamdulillah, apa yang kita berada di atasnya di malam yang mulia ini merupakan nikmah yang sangat besar, anugerah yang sangat agung yang Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita. Dan anugerah yang sangat besar ini tidaklah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun berada, pada pertemuan terakhir kita telah selesai membahas pokok landasan yang keempat, yaitu tentang keterangan ilmu dan para ulama. Di mana di dalam Islam itu sudah jelas dan mantap, sudah jelas dan gamblang sekali penjelasan tentang ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang yang mencarinya akan diberikan ganjaran pahala. Dan juga sangat jelas di dalam agama kita diterangkan siapa mereka para ahlul ilmi yang sesungguhnya dan siapa mereka para fuqaha yang sebenarnya. Di malam yang mulia ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita akan kembali melanjutkan pada pokok yang kelima, pokok landasan yang kelima dari 6 landasan besar di dalam agama Islam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-aslul khamis. Pokok landasan yang kelima adalah bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliyaihi wa tafriquhu bainahum wa baina al-mutashabbihina bihim min a'daihi al-munafiqina wal fujjar. Pokok kelima adalah penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala tentang wali-walinya, tentang para wali Allah, dan pembedaan Allah subhanahu wa ta'ala antara orang-orang yang menyerupai para wali Allah padahal mereka bukan dari kalangan wali Allah, baik dari kalangan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum munafikin, dan orang-orang fujjar, orang-orang yang jelek. Baik pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di malam yang mulia ini kita membahas salah satu pembahasan penting, salah satu landasan pokok di dalam agama kita, yaitu keterangan tentang siapa sebenarnya sesungguhnya para wali Allah itu dan apa ciri-ciri mereka.
Sehingga kita ini tidak tertipu dengan penampilan seseorang. Seseorang berpakaian dengan jubah yang berwarna putih, kemudian memakai sorban, ya, sekilas terlihat di mulutnya itu selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya, tidak langsung kita mengatakan bahwa orang tersebut adalah wali Allah. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan banyak ayatnya di dalam Al-Quranul Karim tentang ciri-ciri para wali Allah tersebut. Sehingga tidak semua orang yang dilihat dari sisi pakaiannya bak seorang wali, kemudian dengan serta-merta orang itu dikatakan sebagai wali Allah Azza wa Jalla. Nah, ini merupakan landasan pokok yang Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim untuk kita benar-benar perhatian sehingga kita tidak salah di dalam menyikapi ataupun salah di dalam memahami tentang wali-wali Allah. Beliau mengatakan wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran wa hiya qauluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Di sini al-muallif beliau menyebutkan secara ringkas atau membawa 3 ayat di dalam Al-Quranul Karim tentang ciri-ciri para wali Allah. Ayat yang pertama yang beliau bawa adalah ayat di dalam surah Ali Imran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau sekiranya kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, di dalam ayat yang mulia ini jelas dan gamblang sekali bahwa di antara ciri-ciri wali-wali Allah Azza wa Jalla, mereka adalah berittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itulah para wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang menjalani konsekuensi kewajiban mereka atas pengakuan mereka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam merupakan nabi dan utusan Allah. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun enggak masuk ke akal mereka. Selama riwayatnya adalah riwayat yang sahih, maka pasti dan wajib untuk dibenarkan. Kemudian wajitinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah wa an la yu'badallaha illa bima syara'a. Dia dengan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diibadahi Allah Azza wa Jalla kecuali dengan tuntunan dan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam ayat yang mulia tadi yang kita bacakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi Muhammad, kalau sekiranya mereka mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Ciri-ciri para wali Allah, mereka adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam urusan akidah mereka. Mereka berusaha, berupaya untuk sesuai dengan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam permasalahan ibadah. Ibadah mereka itu sama seperti ibadahnya Nabi, sama seperti ibadahnya para sahabat ridwanullah alaihim.
Di dalam ibadah apapun, kita ambil salah satu contoh misalnya di dalam ibadah salat. Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Memang kita tidak langsung melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ada hadis-hadis beliau, ada riwayat-riwayat yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang hari ini alhamdulillah telah terbukukan dengan rapi dan dengan baik. Baik. Ini ciri-ciri para wali Allah di dalam urusan ibadah, akidah, ibadah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hal yang lainnya, di dalam permasalahan muamalah, di dalam permasalahan hukum syariah, di dalam permasalahan yang lainnya, semuanya dia berupaya untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga ketika ada seseorang yang mengaku sebagai wali ataupun diangkat sebagai wali Allah Azza wa Jalla, namun akidahnya itu tidak sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya itu tidak mengikuti Nabi, metode di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam urusan adab dan akhlak, di dalam perkara adab maupun akhlak, akhlaknya jelek, adabnya jelek, lisannya nggak sanggup untuk kita menceritakan tentang lisannya tersebut. Maka orang yang seperti ini meskipun dikatakan sebagai wali Allah, maka sesungguhnya atau hakikatnya orang tersebut bukanlah wali Allah. Karena wali Allah mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dalam urusan akidah, di dalam urusan ibadah, di dalam perkara manhaj, al-muamalah, adab dan akhlak dan selainnya. Baik. Itu ayat yang pertama yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Di dalam ayat yang lain, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Ayat ini juga menjelaskan tentang ciri-ciri para wali Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, "Man yartadda minkum an dinihi." Barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ya. Di mana mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Maqala yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia. Di dalam ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan beberapa ciri wali-wali Allah. Saya akan terangkan satu persatu insyaallah. Yang pertama, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara ciri wali Allah itu adalah yuhibbuhum, mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah kita melihat apa yang ia lakukan di dalam kesehariannya, dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, akidahnya, muamalahnya, apakah dia mengikuti Nabi SAW atau tidak. Kalau dia benar-benar berupaya untuk mengikuti Nabi SAW di dalam berbagai permasalahan, di dalam
semua permasalahan agama. Di dalam semua bidang permasalahan agama dia mengikuti Nabi SAW, maka ini salah satu bukti orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri yang pertama yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-54 ini. Kemudian yang kedua, ya, wa yuhibbunahu. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan perkara yang tidak gampang. Bukan cuma perkara yang cuma keluar dari lisan kita bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi harus kita buktikan dengan amalan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah. Di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ia berupaya untuk senantiasa murni hanya untuk Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada sedikit pun niatan ataupun kesyirikan, riya, sum'ah dan sebagainya di dalam ibadahnya tersebut. Ya, mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun berada, banyak orang hari ini mengatakan aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan cuma di lisan kita, namun juga harus dengan praktek dengan anggota badan kita, seperti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita berakidah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kita juga beribadah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Memahami agama Islam, memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, terkhusus tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kita memahaminya sesuai dengan keinginan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan keinginan Rasulnya. Tidak sembarangan. Ya. Baik. Sehingga seseorang itu tidaklah dikatakan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang ketiga, adzillatin 'alal mu'minin. Mereka itu memiliki sikap yang lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Sayang terhadap orang-orang yang beriman. Cinta terhadap orang-orang yang beriman. Kuat dan kokohnya ukhuwah di antara mereka. Berusaha untuk memperbaiki ketika ada yang rusak di antara hubungan mereka. Berupaya untuk senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka terhadap saudaranya. Cinta dan lemah lembut sesama kaum muslimin. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Baik. Allah juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama' bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama beliau, bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik bersama beliau secara fisik seperti para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, ya, ataupun orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi akidah, dari sisi keyakinan, amalan dan manhaj, ya, dari kalangan sahabat maupun orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti sahabat dengan baik. Ya, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, asyidda 'alal kuffar,
mereka memiliki sikap yang sangat keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama bainahum. Dan saling cinta mencintai di antara mereka. Inilah para wali Allah. Cinta dia terhadap orang-orang yang beriman. Sayang dia terhadap kaum muslimin. Tidak menaruh kebencian kepada mereka. Tidak meletakkan sikap dengki, sikap buruk sangka terhadap saudara-saudaranya muslimin. Demikian seharusnya orang yang mengaku sebagai wali Allah Azza wa Jalla. Baik. Sehingga dari sini kita bisa ketahui kalau ada orang mengaku sebagai wali Allah, dia mengaku ataupun diangkat-angkat seakan-akan ia adalah seorang wali Allah, namun kita saksikan dan kita lihat dari ucapannya, dari sikapnya, ia memiliki sikap keras terhadap saudara-saudaranya seiman, seislam, maka ketahuilah orang yang seperti ini bukanlah seorang wali Allah. Baik. Berikutnya kata Allah Azza wa Jalla, a'izzatin 'alal kafirin. Ya. Mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Memiliki sikap yang tegas terhadap orang kafir. Ya, tidak memberikan loyalitas kepada mereka kecuali di dalam hal-hal yang dibenarkan dan dibolehkan di dalam syariat Islam. Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang prinsip ini. Tentang prinsip yang satu ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah mendapati sampai kapanpun. Tidak akan pernah engkau dapati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yaumul akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Gak akan pernah engkau dapati mereka itu memberikan loyalitas terhadap orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum ila akhir ayat. Meskipun yang membenci Allah dan Rasulnya itu adalah ayah-ayah mereka, ya, anak-anak mereka, kerabat-kerabat mereka, saudara-saudara mereka, ya, siapapun, mereka tidak akan memberikan loyalitas terhadap orang-orang yang mereka hakikatnya membenci Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dari kalangan kufar. Ini prinsip al-wala wal bara. Ya, menetapkan sikap cinta dan benci. Cinta terhadap orang-orang yang beriman dan menaruh kebencian terhadap orang-orang kafir. Ya. Kalau ada orang mengaku sebagai wali Allah ataupun diangkat sebagai wali Allah, namun kita lihat di dalam kehidupannya dia membenci saudara-saudaranya muslimin. Saudaranya seiman, saudaranya seislam dibenci. Ya. Dimusuhi olehnya. Mengajak orang-orang untuk memusuhi orang-orang yang beriman, memusuhi kaum muslimin. Namun di sisi yang lainnya, dia cinta terhadap kaum Yahudi. Dia cinta terhadap orang-orang Nasara. Ya. Dan sebagainya. Maka yang seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Terkait tentang kecintaan atau berloyalitas kepada orang kafir, ini pembahasannya panjang di dalam agama kita yang mulia ini. InsyaAllah kita akhirkan pembahasannya dan kita sebutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Kemudian berikutnya, di antara ciri wali Allah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad yang dimaksud adalah jihad yang syar'i. Ya, bukan sembarangan jihad. Jihad yang didasari dengan ilmu. Jihad yang didasari dengan taqwa Allah Azza wa Jalla. Bukan jihad cuma bermodalkan semangat. Ya. Bukan jihad yang didasari semangat semata tanpa ada ilmu. Tidak demikian.
Karena jihad itu adalah amalan yang mulia. Jihad itu sama seperti amalan salat. Ya, merupakan amalan yang mulia. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Di antara syarat jihad itu adalah berjihad bersama penguasa. Berjihad bersama pemerintah muslimin. Ya. Dan kita di sini, pemerintah kita adalah presiden kita. Kalau presiden kita tidak memerintahkan untuk berjihad, maka kita tidak menjalani jihad tersebut. Jihad bersama penguasa. Ya. Demikian caranya. Kemudian harus ada kemampuan dari sisi keimanan, ketakwaan, amal soleh, dan juga kemampuan dari sisi persenjataan dan sebagainya. Baik, ini ciri wali Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya di dalam ayat Al-Maidah ini, di dalam surah Al-Maidah, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Tidak khawatir mereka. Tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela mereka. Terus menerus mereka berjalan di atas kebenaran. Terus mereka berjalan di atas al-haq, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, di dalam ayat yang lain, tadi kita sebutkan dua ayat. Satunya dari surah Ali Imran ayat 31, yang kedua adalah surah Al-Maidah ayat 54. Dan kita akan baca ayat yang berikutnya di dalam surah Yunus ayat 62 sampai ayat 63. Allah Azza wa Jalla berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran, rasa takut terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, lalu Allah katakan, coba perhatikan baik-baik ciri para wali Allah. Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa. Kalau kita katakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, al-iman di sini mencakup segala sesuatu. Al-iman di sini mencakup segala sesuatu. Masuk ke dalamnya at-tauhid. Masuk ke dalamnya perkara at-tauhid. Jadi di antara makna orang-orang yang beriman adalah mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yattaqun, dan mereka, ya, adalah orang-orang yang bertakwa. Disebutkan oleh para ulama, oleh al-Imam At-Talaq Ibnu Habib rahimahullah ta'ala, beliau mendefinisikan, ya, at-taqwa. Apa itu taqwa? Di mana taqwa itu merupakan ciri wali-wali Allah Azza wa Jalla. Kita sering mendengarkan di mimbar-mimbar Jum'ah, di dalam muhadharah-muhadharah tentang hasungan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, apa yang dimaksud dengan takwa? Diterangkan oleh al-Imam Talaq Ibnu Habib rahimahullah ta'ala, takwa itu adalah amalun bi ta'atillah, an ta'mala bi ta'atillah. Engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah. Ala nurin min Allah. Amalan yang berdasarkan cahaya ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, Al-Quran was sunnah. Tarju thawab Allah, dan engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takwa. Kemudian beliau melanjutkan, at-taqwa an tatruka ma'siyat Allah. Takwa itu adalah engkau menjauhi maksiat kepada Allah. Jauhi perbuatan maksiat. Iya, apapun kemaksiatan tersebut. Ya, apakah itu syirik, apakah itu dosa-dosa besar, ataupun lisan kita yang semestinya kita jaga, ya, dan sebagainya. Ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya ilmu dari Allah Azza wa Jalla, takhafu iqab Allah, dan meletakkan rasa takut terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Ya, jadi orang-orang yang dikatakan sebagai wali Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita timbang sekarang.
amalan yang kita lakukan, ya, sudahkah dikatakan sebagai amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah? Ya, kemudian kita ikhlas di dalam mengamalkannya. Kalau kita sudah lakukan, maka kita tergolong bagian dari orang-orang yang bertakwa. Atau sudahkah kita menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut terhadap iqab dan azab Allah Azza wa Jalla? Kalau kita sudah letakkan tersebut, maka ya, kita akan tergolong bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat banyak orang mengaku sebagai wali Allah. Atau hari ini kita mendapati muslimin mengangkat ulama-ulama mereka seakan-akan ia adalah wali dari aulia Allah Azza wa Jalla. Namun kita lihat ibadahnya tersebut penuh dengan kesyirikan. Kita melihat adab dan akhlaknya tersebut sedikit pun tidak mencerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lisannya kotor sekali. Lisannya ya tidak menunjukkan ia sebagai seorang alim ataupun ulama. Tidak layak sekali. Ya, keluar dari bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang ini layak untuk dikatakan sebagai wali? Ya, orang ini tidak layak dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Karena wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Baik, kita lanjutkan. Qala thumma sara al-amru inda aktsari man yadda'i al-ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhish syara' ila anna al-awliya la budda fihim min tarki ittiba' ar-rusul wa man ittaba'ahum falaysa minhum. Ya, ia mengatakan bahwa kemudian dasar pokok landasan yang begitu besar ini, yang kelima ini, ya, berubah keadaannya di kebanyakan orang-orang yang mengaku berilmu, di kebanyakan orang-orang yang mengakui berilmu. Baik. Wa annahu min hudatil khalq, dan ia mengaku sebagai orang-orang yang memberikan petunjuk kepada manusia. Ya, dicap, digelar sebagai orang yang menjaga syariat Islam. Ya, dikatakan sebagai orang yang menjaga syariat Islam. Namun satu hal yang sangat kita sayangkan, ia mengatakan bahwasanya wali Allah itu ya enggak harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang namanya wali Allah tersebut enggak harus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sesungguhnya. Ya, wali Allah Subhanahu wa taala itu enggak harus beriman, enggak harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, berpakaian dengan pakaian yang tidak layak, menampakkan aurahnya, ya, menampakkan badannya dan sebagainya, ya, dikatakan sebagai wali Allah. Padahal tidak demikian. Kita harus timbang semuanya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, itu 3 ayat tadi yang kita terangkan tentang ciri-ciri para wali Allah. Dan yang terakhir ingin saya sebutkan di antara ciri wali-wali Allah adalah bukan mereka orang yang tidak pernah berdosa. Wali Allah itu bukan orang yang maksum dari dosa. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Jangan kemudian kita menanamkan pemikiran di dalam benak kita bahwa yang namanya wali Allah itu nggak pernah salah, nggak pernah dosa. Tidak ada yang maksum dari dosa selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, dan orang-orang yang datang setelah mereka tidak ada yang selamat dari dosa. Ya, namun wali Allah itu adalah mereka yang bersegera
untuk beristighfar, bertaubat, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan-kesalahan. Ya, nggak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa wali fulan, wali allan maksum dari dosa. Tidak ada hal-hal seperti itu. Justru wali Allah itu adalah mereka yang menzalimi diri mereka dengan dosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembahasan kita di malam hari ini sebagai kesimpulannya adalah penjelasan tentang mereka wali Allah dan perbedaan yang Allah terangkan antara wali Allah dan orang-orang yang menyerupai wali Allah Azza wa Jalla. Kemudian 3 ayat yang sangat mulia yang kita terangkan tentang ciri-ciri wali Allah. Kemudian kita sebutkan yang terakhir adalah penyelewengan manusia terhadap makna wali Allah yang sesungguhnya. Baik, ini mungkin yang bisa kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.